Hari ini sehat kita ada di bintang 5 atau ada di kaki 5. Ya, oke. Next slide please. Ya, next Mbak. Ya. Oke, sekarang semua penyakit ternyata berasal dari gut, dari pencernaan, dari usus kita. Jadi katanya, when diet is wrong, medicine is no use. And when diet is correct, medicine is no need. Ya, jadi kalau kita makannya udah benar, pasti kita nggak butuh obat. Jadi jadikanlah makanan sebagai obat kita. Next slide. Nah, sekarang pandemi udah banyak ngajarin kita ya. Kebetulan saya adalah seorang dokter integrative functional medicine. Saat ini kita mungkin punya penyakit ya, macam-macam, mungkin autoimun, mungkin diabetes, mungkin anxiety. Kalau kita sakit cemas, kita berobatnya kemana? Ke dokter psikiater ya, dikasih obat anti cemas. Tetapi dokter itu tidak mencarikan ini akar masalahnya si cemas ini dari mana sih? Nah, ternyata hampir semua penyakit itu berasal dari ini akar masalahnya. Jadi ini poor digestion ya, trauma di masa lalu, mungkin ada pikiran-pikiran yang toksik, mungkin kurang exercise, mungkin kurang nutrisi. Ya, kita banyak makan tapi miskin nutrisi. Mungkin poor relationship entah dengan family atau siapa, atau mungkin poor relationship dengan lingkungan kita ya, atau mungkin kurang tidur, mungkin banyak toksin, mungkin bahan makanannya tidak organik ya. Jadi hari ini kebetulan Organium mau menjadi tuan rumah dan di sini banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari bahan organik. Bahan organik itu apa sih? Ya, nanti kita jelasin ya. Jadi ternyata tanpa kita sadari dari apa yang kita makan, dari apa yang kita pakai, itu ternyata memasukkan toksin ke dalam tubuh kita. Mungkin poor diet, mungkin pola makan kita sehari-hari maunya makan enak, tapi tidak mikirin apakah itu kaya dengan nutrisi atau tidak. Yang penting enak. Orang pilih makanan hanya dua, mungkin sangat enak atau mungkin sangat murah. Nah, ternyata baik yang enak dan yang murah itu ada mudaratnya ya. Jadi kita harus tahu hari ini kita memberikan edukasi tentang makanan seperti apa yang sebaiknya kita pilih. Mungkin banyak stres. Gini hari mana ada orang nggak stres ya. Dan inflamasi. Inflamasi adalah semua proses menuju penyakit. Jadi untuk membebaskan kita dari penyakit apapun, mari kita mulai gaya hidup untuk meminimalis inflamasi. Waktu pandemi kemarin, tiba-tiba banyak sekali orang meninggal. Mereka meninggal karena apa? Kok ada yang nggak apa-apa kena COVID, ada yang meninggal. Ternyata mereka yang meninggal itu akibat banyaknya inflamasi yang sudah dibawa dari sononya. Nah, hari ini termasuk gaya hidup pola makan yang kita akan bagikan, itu adalah gaya hidup minimalis inflamasi. Next slide. Nah, boleh ya, boleh. Kita suruh pindah. Oke deh, sekarang kita pindah ya. Nah, ini saya ingin menceritakan tentang leaky gut syndrome. Mungkin istilah ini tidak dikenal secara luas, tetapi banyak orang menderita masalah leaky gut, termasuk mereka yang menderita autoimun ya. Jadi ini normal gut. Kita punya usus nih, ini mukosanya. Mukosanya seperti ini bagus ya. Dan yang di sini ini mukosanya ada yang bocor. Leak itu bocor ya. Akhirnya apa? Jadi ada bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik itu ikut bercampur. Nah, akibat kebocoran ini terjadilah rendahnya sistem imun.
Mungkin orang bingung, bagaimana ya menilai sistem imun itu rendah. Jadi salah satunya kita mudah sakit, mudah batuk pilek, mudah capek, ya, dan lain-lain. Coba kita next slide, saya jelaskan. Jadi leaky gut syndrome ini sebenarnya suatu keadaan yang diduga. Dia memang bukan diagnosa, makanya kita nggak ada pergi ke dokter, sakit saya leaky gut, nggak ada. Sebenarnya nih dikatakan gangguan gastrointestinal, ya. Nah, gangguan gastrointestinal ini merupakan barrier yang utama untuk sistem imun kita. Makanya kenapa kita mudah sakit, mudah batuk, mudah pilek, sudah sembuh balik lagi, ya. Next slide, ya. Nah, di sini dikatakan tadi ya, ini mukosanya utuh dan ini mukosanya tidak utuh sehingga toksin itu bercampur pada aliran darah kita. Dan akhirnya toksin ini yang memicu inflamasi dan terjadilah berbagai penyakit. Penyakit apa aja? Next slide ya. Nah, inilah penyakit yang bisa disebabkan oleh leaky gut adalah autoimun, ya. Kemudian ada penyakit yang kita kenal sebagai penyakit celiac. Penyakit celiac ini keluhannya gini, orang itu makan apa aja, dia diare. Mudah sekali diare. Akhirnya kita nggak usah suruh. Kalau pasien seperti ini dia udah tahu, dok, saya nggak bisa makan gluten. Karena begitu saya makan gluten, saya langsung diare. Jadi kita nggak usah larang, Bu, jangan makan. Jadi kalau ada pasien seperti ini, saya bilang, dok, saya sudah nggak makan gluten 15 tahun. Karena kalau saya makan gluten, saya langsung diare. Jadi dia udah tahu sendiri, ya. Dan orang yang celiac disease ini, itu sangat sensitif perutnya, ya. Nah, banyak penyakit lain yang disebabkan oleh toksin tadi, dan banyak juga penyakit lain itu dia punya inflamasi sebenarnya kelas rendah, tetapi dia akhirnya memicu gangguan metabolik seperti obesitas, diabetes, artritis, chronic fatigue syndrome, asma, atau fibromialgia. Jadi mungkin apa sih itu penyakit fibromialgia ya? Fibromialgia itu orang yang badannya sakit. Saya punya pasien seperti ini, dia udah pakai segala macam painkiller. Dan kalau karena dia pasien BPJS, dia kalau masuk rumah sakit tuh dikasih infus obat autoimun yang mahal-mahal. Sekali infus mungkin harganya 15 juta. Tapi apa dia sembuh? Enggak. Dia nggak sembuh, ya. Jadi ini rahasianya. Jadi kita lihat ya, ini adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya kerusakan usus tadi, intestinal damage. Apakah dietary proteinnya kurang baik atau ada rendah asam lambung. Jadi rendah enzim pencernaan. Jadi orang yang sedang sakit perut itu obatnya bukan antacid. Jadi kita mungkin kenal antacid ya, diiklanin ya. Tapi antacid itu mengandung aluminium. Jadi kalau kita minum antacid kebanyakan, di dalam tubuh kita akan terakumulasi aluminium ya. Kemudian mungkin antibiotik. Kita mungkin sering-sering kalau sakit batuk pilek, kalau kita berobat, dokter akan memberikan antibiotik. Nah, antibiotik ini akan mematikan kuman-kuman baik yang ada dalam tubuh kita. Sehingga pertahanan tubuh kita menjadi lebih rendah lagi, kita lebih gampang sakit. Kemudian infeksi, ya. Kemudian apakah kenaikan kadar gula darah? Makanya kalau kita sering makan manis, kita mungkin bisa menderita leaky gut. Kemudian kehamilan, ya, mungkin juga menopause, mungkin juga banyaknya toksin. Kemudian mungkin kita tidak sengaja makan makanan yang alergi, yang kita tidak boleh makan sebenarnya. Dan stres ya. Akhirnya, nah ini tadi, dia akan memicu inflamasi, penyakit autoimun, ini malabsorpsi dan nutrien defisiensi, dan ini dia tembus ke blood-brain barrier
bridge. Apa itu artinya? Dia bisa membuat gangguan, katakanlah stroke, ya, pada pembuluh darah otak dan lain-lain. Next slide. Nah, ini tadi. Akhirnya akibat leaky gut ini dia memicu berbagai gangguan pada tubuh kita. Bisa pada tiroid, bisa pada kulit. Jadi mungkin kalau ada yang memiliki gangguan kulit akibat autoimun, itu dipicu oleh leaky gut, ya. Kemudian brain, mungkin ada depresi, anxiety, ADHD, ya. Mungkin ada sakit sinus dan penyakit pada mulut. Sinus ini, kita punya temen nggak yang sebentar-sebentar gini? Jadi kok orang itu nggak bisa hilang ya, dia seperti udah dari sononya seperti itu. Dan kalau pagi dia akan pilek-pilek, itu namanya rinitis. Kalau sinus, sinusitis. Jadi yang itis-itis itu infeksi semuanya ya. Kemudian sakit-sakit sendi, tadi fibromialgia dan mungkin headache. Headache ini sakit kepala ya. Kemudian adrenal fatigue, orang mudah capek, mudah sakit. Dan kolon, kalau dia sakit menderita di kolon ada dua, susah buang air atau konstipasi atau mudah diare. Ya. Nah artinya leaky gut ini nggak hanya mengangkut pencernaan, ternyata seluruh tubuh pun bisa kena dampaknya. Next slide, Mbak. Nah, akhirnya mungkin juga timbul gejala sakit perut, ya, food sensitivity, bisa ada alergi dan lain-lain, bisa bloating, kembung perutnya. Kemudian bisa masalah dengan pencernaan, tadi seperti sakit-sakit lambung terus. Terus mungkin kalau kita berobat ke dokter biasa ya, dokter internis, dia akan memberikan obat-obat penurun asam lambung, ya. Jadi obat-obat itu mungkin kita kenal sebagai, coba ada yang sering dapat obat dari sakit lambung, biasanya diberikan Nexium. Nexium itu penenang perut. Jadi sebenarnya dia bukan obat, hanya untuk menenangkan perut. Dan kita waktu dikasih Nexium, oh iya tenang. Padahal itu tidak mengatasi masalah, ya. Nah, mungkin banyak juga obat-obat lain golongan seperti ranitidin. Ada juga obat-obat lain yang lebih tinggi yaitu golongan omeprazol. Ingat nggak? Jadi kalau pergi ke dokter biasanya diberikan obat itu. Tapi obat-obat itu tidak mengobati dari akar masalah. Nah, di sini saya kupas. Next slide. Akhirnya, apalagi yang menyebabkan leaky gut? Modern lifestyle. Jadi gaya hidup modern, makan junk food, makanan yang canggih-canggih yang ada di mall ya. Kita kalau ke mall tergoda dengan bau-bauan, wah ini makanan dia sangat merangsang ya. Kemudian environmental toxin atau non-organic food. Makanya hari ini kebetulan kita membuat acara di toko organik ya. Mungkin juga dia bisa memicu penyakit HIV ya. Jadi HIV itu pasti sudah ada leaky gut-nya, kemudian ada virusnya ya. Mungkin virusnya didapat dari transfusi darah atau mungkin dari hal-hal lain. Kemoterapi. Jadi orang yang menjalankan kemoterapi pun bisa mengalami leaky gut karena saking rendahnya sistem imunnya. Atau orang pengguna obat-obat non-steroid anti-inflamasi drug seperti obat aspirin, ibuprofen, atau obat-obat anti nyeri yang lain, ya, golongan apa? Paracetamol, ya. Kemudian food allergy. Jadi kita setiap orang ada baiknya mengetahui apa sih makanan yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan. Sehingga kalau kita tahu apa yang perlu dihindari, itu tidak akan memicu penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, ternyata penyebab leaky gut itu ada di gula, ya, alkohol, kafein, jadi yang senang minum kopi, GMO ada di, sometimes ada di kedelai, artificial sweeteners, jadi kita nggak boleh pakai pemanis buatan selain stevia, ya. Kemudian penambah zat aditif itu penambah, preservatif itu zat pengawet.
dyes. Dyes itu pewarna makanan, ya. Kemudian high fructose corn syrup. Jadi kalau kita masuk supermarket, kita lihat minuman manis, kita harus baca. Kalau ada high fructose corn syrup, itu tidak baik untuk kita konsumsi. Trans or hydrogenated fat, jadi lemak trans. Lemak trans itu paling banyak di French fries. Jadi supaya kita tahu bahwa French fries yang mungkin kita sukai, itu bukan makanan sehat. Dan semua processed food, semua junk food, dan semua fast food itu ikut memicu leaky gut. Jadi sebenarnya penderita leaky gut ini sangat banyak. Ya, bertumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan fast food di seluruh dunia. Kemudian package gluten free or dairy food, tapi dia ditambahkan gula. Jadi ya gula itu ternyata sangat berbahaya. Kemudian makanan lain yang memicu adalah makanan pro-inflammatory. Di sini dikatakan grain dan pseudo grain seperti wheat, barley, rye, quinoa. Waduh, saya pikir semua ini sehat ya. Ternyata ini juga bisa memicu legum seperti lentil, peanut, chickpea, dan soybean. Nah, kemudian nightshade seperti terong, tomat, ya, kentang. Hati-hati ya. Kemudian gluten dan dairy. Jadi ternyata banyak sekali makanan enak itu adalah makanan yang memicu leaky gut, ya. Next slide. Jadi apa dong yang harus kita makan, ya? Jadi artinya intinya pemicu leaky gut bisa berasal dari diet, bisa dari infeksi, bisa dari toksin, bisa dari stres. Kita sering dengar kata mikrobiota dan mikrobiom. Mikrobiota adalah mikroorganisme yang hidup di dalam lingkungan yang stabil. Dan mikrobiom adalah mikroba sehat yang hidup di usus manusia. Ternyata kita selaku manusia, setiap manusia memiliki peliharaan masing-masing di dalam tubuhnya. Itulah yang namanya mikrobiota dan mikrobiom. Dan jumlah human microbiome, jumlah peliharaan saya, peliharaan Bapak Ibu masing-masing, jumlahnya lebih banyak dari jumlah sel-sel tubuh manusia. Jadi mereka nih pasukannya lebih banyak, bukan ke saya cuma satu orang doang ya. Jadi kita pikir kita makan, kita hanya makan, memberi makan untuk diri kita. Ternyata kita masih punya pasukan penjaga sistem imun yang harus kita pelihara. Jadi kalau kita makan, jangan pikirin nafsu makan kita, tapi pikirin demi kesehatan mikrobiom kita. Jadi kalau kita minum antibiotik, kita punya mikrobiom ikut mati semuanya. Jadi ayo, perlu lagi waktu yang banyak untuk mereboisasi kembali mikrobiom kita. Ya, jadi itulah yang membuat, nih lihat, komunitas mikroba ini ada 200 triliun sel. Lebih banyak dari sel-sel tubuh kita nih, lihat. 10 kali lipat lebih banyak dari sel tubuh kita. Dan dia memiliki 20.000 fungsi dan membuat ratusan ribu proses biokimia dalam tubuh kita. Dan ada gen yang membuat hormon dan enzim. Dan juga dia banyak ditemukan pada daerah-daerah steril seperti paru-paru dan rahim. Sehingga kemarin pada saat COVID banyak orang sesak napas. Karena apa? Karena mikrobiom yang ada di paru-parunya mati akibat pemberian antibiotik. Ya, next slide. Nah, akhirnya ternyata kita harus memiliki kuman baik yang sebanyak mungkin, baik jumlahnya maupun baik strain-nya. Jadi jumlah keseluruhan dan jenisnya, ya. Nanti saya jelaskan. Next slide. Jadi kita harus punya banyak sekali pasukan, sehingga pasukan ini yang akan menjaga sistem imun dalam tubuh kita. Next slide, ya. Nah, jadi dia ada fungsi untuk metabolik, untuk memproduksi nutrisi dalam tubuh kita dan memproduksi namanya short chain fatty acid. Ya.
Kemudian dia sebagai sumber energi untuk membentuk penguatan sistem imun. Kemudian sebagai pelindung untuk resistensi dari klonisasi dan membentuk sistem imun jangka pendek dan jangka panjang. Next slide. Mikrobiota ini yang menjadi penangkal pada saat katakanlah virus COVID atau sekarang katakan namanya virus Mpox ya. Kita mengandaikan aja. Nah, ketidakseimbangan mikroba dalam usus karena bakteri yang baik kita mati dan bakteri yang jahat itu tinggi, itulah yang disebut gut dysbiosis. Nah, ini yang harus kita jaga. Next slide ya. Akhirnya leaky gut terjadi akibat gut dysbiosis tadi dan membawa kita pada masalah-masalah kesehatan yang mengganggu. Next slide ya. Akhirnya ini yang mungkin tadi sudah dijelaskan, ini hanya untuk mengulang kembali. Next slide. Nah, diagnosa leaky gut tuh berdasarkan gejala dan tanda. Mungkin tanda gejalanya kembung, diare, nyeri, ya, perut kram, sensitif terhadap makanan tertentu, gejala lain sinusitis, jerawatan, eksim, migrain, sakit kepala, gangguan tiroid, nyeri sendi, mudah capek, mudah naik berat badan, atau sindrom X. Next slide ya. Pencernaan yang tidak sempurna tadi membuat kita intoleransi terhadap makanan-makanan tertentu. Makanya kita makan sesuatu timbullah gejala, apakah gejala kulit atau gejala nggak enak lambung kita. Ya, next slide. Akhirnya ini gangguan pencernaan yang mungkin terjadi sudah dijelasin tadi. Next. Nah, apa itu gluten intolerance ya? Jadi sekarang kan trennya makanan gluten free. Ternyata gluten itu ada di tepung terigu. Protein yang terkandung pada tepung terigu. Jumlah sedikit konsumsi gluten dapat saja bersifat toleran ya. Tetapi kalau kita sering makan terus-menerus, akhirnya itu menimbulkan masalah. Gluten adalah protein yang ditemukan pada padi-padian seperti gandum, barley, dan beras. Sulit untuk diproses dalam tubuh dan dapat berpengaruh sebagai reaksi imun atau penolakan, seperti kram perut. Nah, gluten ini makanan yang menimbulkan intoleransi yang akhirnya membawa efek negatif terhadap pencernaan. Tetapi efek jelek gluten belum tentu berlaku atau terdapat pada semua orang. Karena ada bukti-bukti tentang pengaruh buruk gluten, inilah kenapa sekarang terjadi tren makanan gluten free. Jadi dianggap buat mereka yang mengalami masalah dengan gluten atau biasanya orang yang bermasalah ini juga menderita autoimun. Makanya daripada kita nanti mungkin kena penyakit autoimun, lebih baik kita menghindari makanan gluten. Walaupun gluten tuh sangat menggoda. Jadi kalau kita masuk mall, makanan-makanan yang paling enak itu semua pasti mengandung gluten, ya. Next slide. Nah, ini gejala lain yang mungkin menyertai leaky gut, adanya ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan mood swing. Jadi kita mudah marah, ya. Sakit kepala, masalah kulit, kelelahan, sakit persendian terkait peradangan dan intoleransi makanan, dan mungkin ada depresi dan gelisah. Terus, akhirnya bagaimana cara merawat leaky gut syndrome tadi? Pertama, kita harus menggunakan probiotik. Kedua, kita menggunakan prebiotik. Kemudian kita harus mengurangi lemak yang jelek dan gula. Nutrisi, jadi harus nutrisi yang berimbang. Jadi memerlukan banyak komponen mikronutrien selain makronutrien. Makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein yang kita udah kenal.
Mikronutrien mungkin tidak kita dapatkan sehari-hari dari makanan, karenanya kita perlu mengonsumsi vitamin dan mineral ya untuk menguatkan usus kita. Vitamin D itu sangat penting dan asam amino dan glutamin. Jadi untuk memperbaiki leaky gut tadi. Kemudian makanan yang low FODMAP diet ya. Ini untuk mereka yang mengalami IBS atau tadi saya bilang kalau begitu makan langsung diare. Dan ada 4 R yang harus dilakukan untuk menyembuhkan leaky gut. Pertama, remove. Remove adalah semua makanan proinflamasi harus kita hindari. Ya, di sini seperti gluten, dairy, susu, corn, jagung, soy, kemudian egg, telur ya. Avoid toxic food termasuk gula, kafein, dan alkohol. Dan kemudian kita harus, mungkin ada sebagian yang menderita candida overgrowth, ya kita harus menghindari makanan-makanan tadi. Restore, ya restore, kita ganti makanan yang kita hindari tadi, kita pulihkan, kita berikan digestive enzyme. Mungkin enzim pencernaan yang kurang, kita harus berikan itu. Kemudian reinoculate, kita harus tambahkan probiotik. Nah, probiotik yang harus dikonsumsi bukan sekedar, jadi saya sering sekali mau memberikan probiotik pada pasien, oh dok saya sudah punya probiotik. Tidak semua probiotik itu sama ya. Jadi probiotik yang diperlukan yang 100 juta. Jadi ada tulisannya berapa juta. Jadi kalau Yakult itu ya paling sedikit ya. Jadi jangan dikira, udah dok saya udah minum Yakult. Padahal Yakult itu sangat kecil dan Yakult manis ya. Kemudian kalau sudah yang 100 juta, nanti kita bisa transisi dengan yang jumlahnya 30 juta untuk dosis maintenance. Kemudian restore ya. Restore kita pulihkan. Kita pulihkan bisa kita pakai glutamin, aloe vera, ini licorice ya. Ini ada herbs yang lain untuk memulihkan leaky gut tadi. Next slide. Nah, ini kasih contoh. Ini adalah multi-strain probiotik. Ini 50 juta. Jadi kalau 100 berarti minumnya 2 kali sehari. Dan ini contoh yang 30 juta. Ini kalau mau minum sesudah maintenance, kita tinggal minum 1. Ini ada 31 strain, 31 jenis kuman. Jadi ini ada 30 juta dan di sini ada 12 strain. Jadi artinya kumannya harus sangat bervariasi. Jadi kuman kita harus kita perkaya. Jadi bukan cuma duit yang kita tambahkan, tapi jumlah kuman baik kita harus ditambahkan sebanyak-banyaknya. Mari kita menabung ya. Next slide. Dan ini nutrisi yang mungkin diperlukan untuk mensupport kesempurnaan metabolisme kita. Next slide. Oke, ini slide-slide bagaimana apa yang harus dihindari, apa yang harus dimakan, apa yang harus dibelanjakan kalau kita masuk supermarket ya. Ada di sini, nanti kita bagi slide-nya. Next slide. Kemudian ini untuk yang ada candida, keputihan, dia harus makan apa ya. Nah, ini nutrisi yang bisa ditambahkan untuk memperbaiki leaky gut: quercetin, kurkumin, zinc glycinate, L-glutamin, ginger, dan pea protein. Bisa juga dianggap COVID kemarin dialami oleh semua yang menderita gut dysbiosis ya. Jadi artinya sistem imun mereka rendah, tapi mereka tidak tahu mereka mungkin menderita leaky gut ya. Next slide. Apa yang harus dilakukan? Makan makanan yang utuh, whole food, tinggi serat, plant-rich diet. Jadi diutamakan dari tanaman. Eat healthy fat, exercise, learn to actively relax. Find out if you have any food allergy. Jadi cari tahu. Kemudian minum probiotik dan multivitamin. Ya. Next slide. Akhirnya kita harus cari tahu apa sih
akar masalah dari penyakit yang mungkin kita alami. Logam berat, jangan lupa ya, logam berat itu banyak ternyata tapi kita tidak sadari. Next slide. Ini gejala-gejala jika kita memiliki banyak logam berat dalam tubuh kita. Ya, nanti saya bagi materinya. Next slide. Nih, banyak sekali nih. Jadi kalau dilihat banyak orang yang memiliki keluhan ini tetapi tidak menemukan solusi. Tadi saya baru dapat WA pagi-pagi, ada pasien yang sakit kepala sampai berobat kemana-mana, udah di CT scan, tidak ditemukan sakitnya apa. Ya mungkin ini sakitnya malah ya. Next slide. Ini bahayanya ada toxic deposit dalam tubuh kita. Ya bukan hanya penyakit biasa-biasa, tetapi akhirnya bisa juga menjadi cancer. Ya bisa juga sampai pikun. Ya. Next slide. Ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh logam berat banyak sekali ya. Ini penyakit ALS ini tadi yang saya sebut ke Bu Ayen ya, penyakit yang jarang itu tapi membuat kita sangat menderita. Next slide. Nah, ini ikan yang paling tinggi merkurinya ternyata ada di sini. Apa nih? Lihat nih. Crab, kepiting. Siapa yang hobi makan kepiting? Shark, ya, salmon, tuna. Nah, dan ini ikan yang paling sedikit. Jadi ikannya kecil-kecil. Jadi kalau ikannya makin besar, makin tinggi merkurinya. Bisa di-search semuanya. Jadi ini gangguan kalau kita memiliki merkuri dalam tubuh kita, mulai dari gangguan penglihatan, rambut rontok, ya, mungkin gangguan behavior, ya, mungkin sampai gangguan mental, mungkin kejang-kejang, ya. Nah, banyak sekali ternyata yang penyakit-penyakit parah tuh datangnya dari sini. Banyak sekali ternyata penyakit yang kita nggak tahu datangnya dari logam berat. Next slide. Ternyata bisa saja penyakit-penyakit tadi datang dari alat masak kita. Ya, saya yakin di rumah kita sudah tidak pakai alat masak yang seperti ini aluminium ya, zaman dulu. Tapi kalau ada yang nggak tahu mungkin masih bisa dipakai ya. Next slide. Keramik ini kita anggap baik, tapi ternyata masih ada lead ya. Tuh, jadi harus hati-hati. Dia mungkin ada aluminium juga. Next slide ya. Ada yang masih pakai teflon. Teflon itu sering digunakan karena anti lengket, tapi ternyata dia salah satu yang berbahaya. Next slide. Koper. Katanya dia cantik ya, tetapi ternyata sedikit juga ada toksiknya. Dan dia bisa mengganggu kelenjar tiroid. Next slide ya. Ini environment toxin ya. Toksin lingkungan yang mungkin bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi ada talat, ada bisphenol alfa, ini didapat dari kemasan plastik. Nah, ini teflon tadi ternyata banyak mengganggu kesehatan kita, bisa memicu tumor bahkan kanker. Jadi aluminium ini ternyata bikin banyak masalah. Akhirnya kita harus menghindari logam. Akhirnya tanda seorang dokter yang baik bukan dari banyak pasien yang dia miliki, tapi berapa banyak obat yang bisa dihentikan. Tapi kita ganti dengan pola makan. Ya, next slide. Kita punya sistem imun itu adalah invisible mask. Takutnya sebentar lagi mpox datang dan kita disuruh lagi pakai masker. Padahal kita udah bawa loh sistem imun kita yang kita miliki, itu invisible mask. Jadi dengan saya menjaga sehat saya seperti yang saya bagikan ilmunya, alhamdulillah saya tidak terkena COVID. Saya bahkan menjadi pejuang untuk menyembuhkan banyak sekali pasien COVID di masa pandemi. Ya, jadi mudah-mudahan kita cepat-cepat memiliki sistem imun yang keren, yang bintang 5, sehingga mau mpox, mau apa, virus apapun datang, kita nggak perlu
khawatir ya. Next slide. Food is medicine. Jadikanlah makananmu adalah obatmu ya, dan jangan jadikan obat makananmu. Itu kata Hippocrates. Next slide. Apa yang kita harus makan ya? Terus ini adalah mikronutrien. Kalau kita bisa dapatkan dari makanan, kita tidak perlu suplementasi. Tapi jika kita tidak bisa dapatkan dari makanan sehari-hari, tentunya kita harus melengkapi dengan suplementasi. Ini is a must. Jadi kalau kita mau gini hari, jangan dikira COVID udah nggak ada. Saya masih punya pasien COVID ya, karena mungkin kekurangan mikronutrien. Next slide. Makanan hijau sebagai sumber glutathione, asparagus, avocado, spinach, green bean, cucumber. Next slide. Bone broth ya. Saya lihat Ibu ada di sini ada jualan kaldunya ya. Nah, kalau yang ingin bikin sendiri, apalagi kalau sudah punya salad master, ini adalah salah satu menu andalan untuk menjaga sistem imun atau makanan andalan buat mereka yang menderita autoimun. Next slide. Ini vitamin B, apa saja sih makanannya? Ini sekedar reminder aja. Kita pasti udah tahu tapi mungkin lupa-lupa ya. Next slide. Makanan kayak vitamin C, kayak vitamin E, apa aja? Kayak asam folat, kayak zat besi ya. Dan ini makanan yang kayak koper, kita juga perlu koper sedikit ya. Selenium ada dari kacang Brazilian nut. Mana Mbak Rizka, kamu punya kaca. Next slide. Nah, ini dia menu-menu yang akan disajikan hari ini. Pepes jamur kecombrang, kapurung. Kapurung ini adalah sop ikan dan sagu. Itu pakai sagu. Apa ya? Pakai apa Mbak nama ininya? Kenapa saya jadi lupa? Apa Mbak? Papeda ya. Oke. Terus gluten free coklat banana cake. Wow. Terus apa lagi? Ada salad, vegetable and seed salad. Ini makanan-makanan yang bisa kita nikmati sore hari ini. Dan mari kita siapkan sehat terbaik bintang 5 selamanya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat selalu dan tetap mencintai makanan sehat. Terima kasih.